Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan harian Resort GKI Puruk Cahu secara note voice. Pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di surga, di dalam Yesus Kristus Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami, membimbing dalam setiap rencana, karya, dan juang kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami buka pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan dan kami sekalian jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan. Inilah kami siap menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 38 dengan tema penantian yang berujung sukacita. Jemaat Tuhan, setiap kita pasti pernah menunggu atau menantikan sesuatu dalam hidup. Kita pernah menunggu atau menantikan keadaan ekonomi yang semakin berangsur-angsur lebih baik. Kita menantikan anak-anak kita akan berhasil dalam studinya. Kita menunggu hasil dari usaha yang sedang kita jalankan. Kita menantikan pasangan hidup yang sepadan. Kita menunggu jawaban doa. Dan banyak lagi
penantian lainnya. Seringkali terjadi bahwa banyak orang menjadi bosan, kecewa, sedih dalam masa penantiannya karena apa yang dinantikan tak kunjung datang. Padahal dalam menunggu atau menanti, kita dilatih untuk setia dan memiliki pengharapan. Terutama penantian akan janji Tuhan dalam hidup kita, pastinya tidak akan pernah berujung sia-sia karena Tuhan selalu menepati janjinya bagi umatnya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, nas hari ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yesus disunat pada usia 8 hari. Sesudah itu Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk prosesi pengudusan atau pentahiran anak sulung sesuai hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Di Bait Allah Yerusalem, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus bertemu dengan 2 orang yang menantikan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu Simeon dan Hana. Simeon dari kata sama artinya mendengar. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Sejak lama ia menantikan janji Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias. Ayat 26. Sukacita Simeon diungkapkan melalui pujiannya, yaitu dalam ayat 29 sampai 32. Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia janda dan berumur 84 tahun. Siang dan malam ia beribadah di Bait Allah dengan berpuasa dan berdoa. Ia mengucap syukur kepada Allah bahwa nyata pada saat itu di Bait Allah ia melihat dan menatap bayi Yesus, dan ia percaya bahwa bayi Yesus adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci. Ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penantian yang begitu lama yang dialami Simeon dan Hana adalah penantian yang berujung pada sukacita. Mereka dengan taat, dengan setia, dan dengan pengharapan yang tidak pernah putusnya, mereka taruhkan kepada Tuhan, percaya bahwa janji yang boleh Allah nyatakan kepada mereka itu benar akan digenapi dan menjadi nyata dalam hidup mereka, dan penantian mereka menjadi penantian yang mendatangkan sukacita pada akhirnya. Belajar dari pengalaman iman Simeon dan Hana dalam nas ini, bahwa jika Tuhan yang mengatakan itu bagi kita, jikalau Tuhan yang memberi janji dalam hidup kita, maka penantian kita tidak akan berakhir sia-sia. Sebaliknya, penantian kita akan berujung sukacita. Biarlah dalam masa penantian kita tetap setia dan memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena sejatinya itu yang tetap harus kita lakukan dalam masa penantian, karena pada akhirnya penantian kita akan berujung sukacita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu meneguhkan sekaligus mengingatkan kami bahwa di masa penantian, bahwa penantian kami tidaklah akan sia-sia. Penantian kami akan sesuatu yang pasti, sesuai dengan janji Tuhan dalam hidup kami, tentulah akan berujung sukacita dalam kehidupan kami. Asalkan kami dalam kesetiaan, ketaatan, dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mohon, biarlah dalam iman kami tetap terus melangkah di tengah dunia ini dalam tuntunan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan yang baik, yang berkenan
bagi sesama, dalam karya dan dalam rencana-rencana kami ke depan. Kami kiranya dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang bermakna dalam pelayanan, bahkan juga di tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, kiranya kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab yang kami lakukan, yang diemban setiap hari dalam kehidupan kami. Ketika kami dipercayakan sebagai aparatur sipil negara, kami bekerja dengan giat, dengan tekun. Ketika kami dipercayakan sebagai hamba Tuhan yang boleh melayani di tengah jemaat-Mu, sebagai pendeta, penetua dan diakon, dan siapapun kami yang boleh dipakai menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini, biarlah kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang memberi makna dalam setiap pelayanan yang boleh kami beri, sehingga dengan demikian pelayanan kami ini boleh berarti. Pelayanan kami mampu untuk boleh menjawab setiap tantangan zaman, mampu untuk menyentuh kehidupan jemaat. Apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam hidup jemaat, dalam iman pengharapan mereka. Demikian mereka semakin lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan yang memampukan setiap pelayanan yang boleh kami laksanakan menjadi pelayanan yang berarti. Dan kami juga percaya setiap tantangan yang ada membuat kami tidak menjadi surut langkah dan berhenti, tetapi memberikan semangat, dorongan bagi kami untuk tetap tekun dan setia dalam pelayanan. Ketika harus dihadapkan kepada pergumulan, persoalan dan tantangan kehidupan, kesedihan dan duka cita, Tuhan kami mohon Engkau yang akan memulihkan, menguatkan, menopang, menyertai dan memampukan kami untuk tetap sehat, kuat, semangat menjalani hari-hari kehidupan kami dalam setiap langkah juang kami di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Jahu, khususnya jemaat Lohing, Kabojur, Olung Siron. Tuhan berkati dalam tumbuh kembang jemaat. Tuhan berkati pelayanan di sana. Hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat itu, kiranya diberkati dalam pelayanan, dikuatkan dalam situasi dan keadaan yang ada, semakin tekun, taat di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat bertumbuh dalam pengenalan yang semakin lebih baik dari hari ke hari akan Injil Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka. Apapun rencana dan program yang dilaksanakan, diberkati dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Jahu diberkati dalam penata layanan, bahkan dalam tumbuh kembang jemaat semakin menuju ke arah yang lebih baik. Bapa yang Maha Kasih, mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, bagi mereka yang dalam keadaan sakit, bagi mereka yang berduka cita, dikuatkan, dihibur, diberikan penyertaan dan tuntunan setiap saat. Ya Tuhan, kami juga memohon Engkau berkati setiap rencana dan harapan dalam kerja jerih juang yang terus kami lakukan setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, dalam masa penantian kami akan datangnya Sang Mesias, masa penantian kami akan hadirnya Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dalam ketaatan, kesetiaan kami nyatakan setiap hari dalam kata dan perbuatan kami Tuhan. Bukanlah menurut kehendak kami, melainkan jadilah
kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, mengalaskan doa kami saat ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sempurnakan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.